Oh ini ya bab 2 terlalu banyak ya. Pembahasan terlalu fokuskan pembahasan. Oke. fokuskan pembahasan. Insyaallah pada kesempatan sore hari ini kita akan membahas kaitan dengan rasio keuangan ya. Yang mana ini menjadi bagian Nggak masalah nih. penting juga bagi kita ya di dalam menganalisis laporan keuangan. Sebelumnya saya mau nanya dulu ini apakah suara saya jelas, tidak terputus-putus? Jelas Pak? Strategi. Jelas. Strategi. Ini tuh pengertian strategi pemasaran. Terus nanti jenis-jenis strategi pemasaran. Oke, kita coba poin-poinnya diperjelas. Poin-poin di tinjauan, ya poin-poin di bab 2 diperjelas. Nah, karena yang dianalisis tambahkan indikator oleh kita itu adalah laporan keuangan, walaupun memang lebih spesifik ya kepada laporan keuangan syariah, bahkan lebih spesifik lagi yaitu laporan keuangan perbankan syariah. Ini menjadi sesuatu yang memang agak loncat sebenarnya ya, tapi tidak jadi soal ya, karena ada beberapa banyak hal yang relatif sama, cuma pendekatannya aja yang agak berbeda. Oke, laporan keuangan ya. Bahwa laporan keuangan adalah laporan yang menggambarkan hasil dari proses akuntansi. Ingat ya. Nih, ini ada kan boran. Ketika Anda mencoba untuk menganalisis laporan keuangan, maka Anda harus tetap mengingat-ingat bahwa laporan keuangan itu merupakan laporan yang menggambarkan hasil dari proses akuntansi, bukan dari proses-proses yang lain. Mengapa? Karena memang ya standar yang dipakainya merupakan laporan hasil proses akuntansi gitu. Yang mana akuntansi itu kan memiliki standar tersendiri ya, baik itu secara nasional ya ataupun secara internasional ya, bahkan bagi beberapa lembaga swasta di luar negeri itu bahkan malah juga dijadikan acuan juga ya untuk menentukan standar akuntansi yang ada di negeri kita ini gitu ya, yang itu secara umum memang diterbitkan oleh IAI ya, Ikatan Akuntan Indonesia gitu. Spasinya terlalu besar kan. Tapi Ya, sementara ini bahwa laporan keuangan adalah laporan yang menggambarkan hasil dari proses akuntansi yang digunakan sebagai alat komunikasi antara data keuangan atau aktivitas perusahaan. Nah, ini menjadi kata kunci berikutnya ya, bahwa yang dinamakan laporan keuangan ini akan digunakan sebagai alat komunikasi. Dengan kata lain, ya komunikasi itu kan tidak hanya sebatas lisan, tidak hanya sebatas secara visual juga ada ya, secara tulisan juga tidak hanya sebatas tulisan, tapi ini sebenarnya banyak data-data keuangan yang bisa mungkin tertulis ya atau terlihat itu menjadi alat komunikasi ya. Antara apa? Antara data keuangan atau aktivitas perusahaan. Nah, ini kata tambahan lagi atau keyword lagi ya, bahwa aktivitas perusahaan itu tergambar di dalam data keuangan. Jadi dalam rangka mengkomunikasikan atau dalam rangka
ingin Ini apa ini? mengetahui Ini. sejauh mana aktivitas perusahaan, maka lihatlah data keuangan. Ya, Seperti masih. itu. Dengan kata lain, begitu pentingnya yang dinamakan dengan laporan keuangan, ya. Ini tapi dengan catatan laporan keuangan Ditambahin data. berdasarkan standar akuntansi, bukan laporan Misalkan keuangan kayak di tiap poin tuh semau gue gitu kan. Nah, oleh karena itu, sebuah perusahaan yang tidak memiliki laporan keuangan sesuai standar akuntansi ini dipandang sebagai sebuah perusahaan yang memang tidak profesional, bahkan ekstrimnya bisa dikatakan tidak memiliki aktivitas yang baik, kan gitu. konsentrasi. Oke ya, bahwa laporan keuangan merupakan alat komunikasi antara data keuangan atau aktivitas perusahaan dengan pihak-pihak yang berkepentingan dengan data-data atau aktivitas tersebut. Nah, ini jadi bagian penting, ya. Maka ketika kita ingin menganalisis keuangan ini, Anda harus lebih paham bahwa seorang analis keuangan ini begitu penting, ya, dikarenakan dia akan sanggup melihat sejauh mana baik tidaknya, ya, buruk tidaknya sebuah aktivitas perusahaan. Nah, itu ya kan dari awal kita sering membahas kaitan dengan analisis pendanaan, analisis investasi, analisis operasi, ya, analisis arus kas, analisis aset, analisis kapital, gitu kan. Itu merupakan Anda itu sedang melihat sejauh mana baik buruknya sebuah aktivitas perusahaan, yang mana itu menjadi alat bagi Anda untuk laporan-laporan tadi, ya, alat komunikasi, ya, dari pihak perusahaan kepada pihak-pihak yang berkepentingan. Salah satunya adalah analis laporan keuangan, gitu ya. Jadi di dalam kalimat ini sebetulnya begitu dalam, ya, apabila kita memahami dan disesuaikan substansinya, diperbaiki dan disesuaikan dengan tergambar begitu pentingnya sebuah laporan keuangan di mata seorang analis keuangan. Kalau laporan keuangan itu sesuatu yang sangat penting, maka informasi atau hasil bacaan, hasil analisis seorang analisis laporan keuangan mahal juga, sangat berarti, gitu. Ini apa? Ya, seperti itu. Oke. Nah, kembali saya pun mengingatkan kaitan dengan tujuan dari laporan keuangan itu sendiri, ya. Nah, menurut SAK, ya, standar akuntansi keuangan yang dikeluarkan IAI, bahwa tujuan dari laporan keuangan itu adalah menyediakan informasi, ya, yang menyangkut posisi keuangan, kinerja, serta perubahan posisi keuangan suatu perusahaan yang bermanfaat bagi sejumlah besar pemakai dalam pengambilan keputusan. Kan itu, ya. Jadi ternyata, ya, seperti di awal telah saya sampaikan bahwa ini tujuan laporan keuangan ini kan ujung-ujungnya dalam rangka pengambilan keputusan. Ya. Ya sih, udah lepas. Nah, menurut AICPA, ya, AICPA, kalau pengen gampang membacanya, atau menurut American Institute of Certified Public Accountants, ya. Jadi ini yang merupakan lembaga yang mengeluarkan CPA, ya. Dia layak tidaknya menjadi seorang akuntan publik, ya. Oke. Tujuan umum bahwa laporan keuangan itu adalah menyajikan laporan posisi keuangan, hasil usaha, dan perubahan posisi keuangan secara wajar sesuai prinsip akuntansi yang diterima secara umum.
Namun ada tujuan khusus, ya. Yang mana tujuan khusus ini adalah memberikan informasi tentang kekayaan, kewajiban, kekayaan bersih, proyeksi laba, perubahan kekayaan, dan kewajiban, serta informasi lainnya yang relevan. Jadi, perbedaan dari tujuan umum dan tujuan khusus ini bisa bikin buket loh. Lebih kentara, ya. Nggak buket ini. Aduh. Buket. Bahwa laporan proses keuangan itu ya isinya apa? Ya ini kan di situ menggambarkan kaitan dengan kekayaan sebuah perusahaan. Di dalamnya pun menggambarkan kewajiban perusahaan, termasuk kaitan dengan ekuitas, ya, kekayaan bersih gitu, ya. Termasuk kalau di dalam laporan laba rugi bisa ada laba, ya, proyeksi laba, perubahan kekayaan, ya, dan beberapa informasi lainnya yang relevan terhadap tujuan dari laporan keuangan itu sendiri. Nah, ini sengaja saya memberikan terus gambaran ini supaya Anda benar-benar memahami why, ya, mengapa itu analisis laporan keuangan itu begitu penting, ya. Ini kan sudah pertemuan ke-13 ini, ya, atau 12 lah yang di UTS gitu, ya. Bukan Anda harus memahami apa dulu, tapi why-nya diperkuat, ya, supaya memang alasan atau dorongan motivasi dari kita mempelajari analisis laporan keuangan itu benar-benar sesuai harapan, ya. Oke. Nah, analisis laporan keuangan adalah suatu ikhtisar perbandingan elemen laporan keuangan, baik itu neraca keuangan maupun laporan laba rugi. Nah, analisis rasio keuangan ini terdiri dari 5 kelompok. Ya, jadi ada analisis rasio keuangan. Nih, secara umum terdiri dari 5 kelompok. Yang pertama rasio likuiditas, ya, rasio leverage, rasio aktivitas, rasio profitabilitas, dan rasio nilai pasar. Nah, pada pertemuan ini inilah yang akan kita bahas sebetulnya, ya. Walaupun nanti apakah cukup atau tidak waktunya. Karena ini kan tadi terlambatnya kan kurang lebih setengah jaman, ya. Ini dimulainya. Gitu. Dan waktu kita terbatas. Oke, ya. Jadi ini merupakan 5 analisis rasio, ya. Rasio likuiditas, rasio leverage, rasio aktivitas, rasio profitabilitas, dan nilai pasar. Walaupun ini mungkin pernah Anda pelajari di mata kuliah manajemen keuangan syariah, ya. Cuman kita perkuat saja di sini, ya, karena bisa jadi ini menjadi sesuatu yang salah satu yang terlupakan, ya. Oke, kita lihat satu persatu. Oh, bentar, ya. Ini ada yang belum di-admit ini. Oke. Yang pertama adalah rasio likuiditas. Rasio likuiditas adalah rasio yang digunakan untuk mengukur kemampuan perusahaan untuk memenuhi utang jangka pendek bila jatuh tempo, ya. Jadi kaitan dengan kita kan sering mendengar ini liquid nih, asetnya liquid, ini likuiditasnya gimana? Nah, sebetulnya ketika kita berbicara likuiditas berarti berbicara mengenai kemampuan perusahaan untuk memenuhi utang jangka pendek bila jatuh tempo, ya. Nah, secara umum kita pahami jatuh tempo utang jangka pendek itu hutang yang
akan jatuh tempo di bawah 1 tahun. Gitu. Nah, ketika kita ingin mempelajari atau memahami tentang rasio likuiditas, berarti ini merupakan rasio yang digunakan untuk mengukur kemampuan. Nah, untuk mengukur likuiditas sebuah perusahaan, untuk mengukur kemampuan si perusahaan memenuhi utang-utang jangka pendek, gitu ya. Semakin tinggi angka rasio likuiditas menunjukkan semakin tinggi kemampuan perusahaan membayar utang jangka pendek. Nah, nanti kan ada ya nilai dari rasio itu sendiri ya, kita kuantifikasi dalam sebuah angka rasio. Dengan kata lain nanti ya, semakin tinggi angka rasio likuiditas menunjukkan semakin tinggi kemampuan perusahaan membayar utang jangka pendek. Pokoknya liquid ya. Nah, nanti ada gambaran ya, bahwa kita harus memahami bahwa likuiditas ini nanti akan terpengaruhi oleh aset-aset yang liquid. Mengapa demikian? Karena tidak semua aset yang dimiliki oleh perusahaan itu liquid. Ya. Contoh yang pertama, aset yang liquid itu adalah kas. Ya. Yang kedua adalah persediaan. Ya. Yang ketiga adalah simpanan. Ya, kalau Anda mengingat kembali laporan posisi keuangan sebuah bank syariah, ya, selain kas, terus ada simpanan di bank lain, ya, terus mungkin ada persediaan, walaupun di bank itu ada akun persediaan, cuman persediaannya itu dengan secara cepat ya, secara umum itu cepat nolnya gitu ya, karena biasanya langsung ditransaksikan gitu. Terus piutang jangka pendek ya, atau piutang yang jatuh tempo di rentang waktu di bawah 1 tahun kan gitu. Nah, itu biasanya merupakan aset-aset yang akan mempengaruhi rasio likuiditas sebuah perusahaan. Gitu. Nah, ada juga aset yang tidak liquid. Ya, aset yang tidak liquid itu ya seperti gedung, tanah, ya, fixed asset lah, ya. Seluruh kategori fixed asset itu secara umum merupakan aset yang tidak liquid karena relatif agak sulit untuk menjualnya. Walaupun ingin menjual secara cepat, biasanya harganya harus sangat rendah gitu kan. Seperti itu. Jadi contohnya agak gini lah. Usaha di bidang properti. Saya sering bertemu dengan pemilik tanah. Itu tanahnya itu luas-luas, ya, sampai hektaran. Seperti itu. Cuman ketika melihat ke rumahnya itu sangat sederhana, bahkan ya hampir ya sangat sederhana sekali lah gitu ya. Kenapa? Nah, di satu sisi dia itu memiliki aset yang luas, cuma dikarenakan menjual tanah itu tidak gampang, ya. Tapi kalau dijual itu kan dia bisa jadi OKB lah, ya, orang kaya baru atau orang kaya mendadak lah kan gitu ya, kalau itu laku. Cuman kan tidak mudah menjual aset seperti itu gitu ya, sebesar itu, apalagi harganya yang mahal. Jadi belum tentu seseorang yang tuan tanah dia banyak duitnya. Artinya apa? Hidupnya kurang liquid sebetulnya ya, seperti itu. Termasuk ya perusahaan lah kan gitu. Oke, kita lanjutkan kepada level
Yang kedua adalah rasio leverage. Rasio leverage adalah rasio yang digunakan untuk mengukur sampai seberapa besar aktiva perusahaan dibiayai oleh utang. Semakin tinggi rasio ini menunjukkan semakin besar perusahaan menggunakan utang dalam kegiatan usahanya. Nah ini ya, sebetulnya ini rasio leverage sebetulnya ini menjadi diterapkan di sebuah perusahaan konvensional sebetulnya ya. Seharusnya ini merupakan rasio yang diterapkan di sebuah perusahaan konvensional. Kalau di bank syariah tidak akan ada ya. Kenapa? Walaupun ada, ini kan tidak akan banyak-banyak karena ini rasio leverage adalah rasio yang digunakan untuk mengukur seberapa besar aktiva perusahaan dibiayai oleh utang. Kalau di perbankan syariah paling juga dia itu ya aktiva, dia memiliki aktiva yang dia belinya itu secara diangsur. Nah kan gitu. Itu sama juga ya. Dia kategorinya sebagai utang. Jadi dia memiliki aset, namun asetnya berasal dari utang. Nah, cuman tidak boleh ada di perbankan syariah dia membeli sebuah aset, lalu dia ngutang dulu, baru beli. Nah, ini sebetulnya tidak boleh ada. Mengapa demikian? Dikarenakan kalau dia ngutang ya ke lembaga lain atau ke investor ya, atau bukan investor yang punya dana lebih, pastilah yang punya dana tersebut meminta bunga kan gitu. Oke ya. Jadi sekali lagi bahwa rasio leverage merupakan rasio yang secara umum ini banyak dipergunakan di lembaga atau perusahaan konvensional ya. Walaupun ada di perusahaan syariah, itu tadi ya seperti sebuah bank dia membeli aset dengan cara mengangsur, paling gitu ya. Cuma di sini ada gambaran bahwa semakin tinggi rasio ini menunjukkan semakin besar perusahaan menggunakan utang dalam kegiatan usahanya. Jadi ini agak repot ya. Nanti semakin besar tinggi rasio, berarti kan ketika sebuah perusahaan dia memiliki aktiva besar tapi hutangnya segunung, ya repot juga. Dia akan pengelola ya, pemilik perusahaan khususnya dia akan kurang nyaman makan, tidur gitu ya. Apa? Karena dia terlalu banyak hutang gitu. Seperti itu ya. Karena ya kalau tidak tidak terbayar akan dikejar di neraka di akhirat kan. Nah ini tidak seperti apa yang dianut oleh perusahaan-perusahaan atau perusahaan yang hidup di sistem kapitalis ya. Karena di perusahaan yang sistemnya kapitalis ya, kalaulah itu ada perusahaan misalkan PT, kalau hutangnya PT, maka ketika PT tersebut rugi atau pailit, maka hutang tidak bisa menagih hutang ke pemilik perusahaan. Nah, ini kan sudah tidak sesuai dengan syariah gitu ya. Jadi sebetulnya di PT itu tidak ada yang punya hutang. Yang punya hutang itu adalah pemilik perusahaan. PT itu hanyalah sebuah lembaga gitu. Jadi sebetulnya ada PT, tidak ada PT. Jadi di Islam itu PT belum tentu dibutuhkan, ya, karena PT itu hanya sebuah nama, ya, hanya sebuah nama lembaga saja. Tapi tetap yang hutangnya mah pemiliknya bisa 1 orang, 2 orang, atau puluhan orang sama. Ya, ketika si perusahaan beraktivitas meninggalkan hutang yang banyak, seharusnya dikejar terus sampai
ke harta pribadi pemilik perusahaan tersebut. Kalau tidak, ya ditagihnya di akhirat, lebih repot di akhirat makan gitu ya. Oke, ya itu kaitan dengan rasio leverage ya, bahwa rasio ini penting dalam rangka menilai ya rasio untuk mengukur sampai seberapa besar akibat perusahaan dibiayai oleh utang kan gitu ya. Oke, kita berlanjut ke rasio keuangan yang ketiga, yaitu rasio aktivitas ya. Oke, rasio aktivitas adalah rasio yang digunakan untuk mengukur sampai seberapa besar efektivitas perusahaan dalam menggunakan sumber-sumber dananya. Ya. Semakin tinggi angka rasio aktivitas menunjukkan semakin tinggi produktivitas perusahaan dalam kegiatan usaha. Ya, jadi untuk rasio aktivitas ini memberikan gambaran ya kepada kepada kita bahwa yang dinamakan dengan rasio yang dinamakan dengan penggunaan sumber dana ini menjadi bagian terpenting ya untuk menilai sejauh mana efektivitas sebuah perusahaan ya, seperti itu. Ini masih banyak yang pada masuk juga nih, belum masuk atau gimana nih? Oke gitu ya, bahwa rasio aktivitas ini akan kita ukur ya, yang mana rasio ini digunakan untuk mengukur sampai seberapa besar efektivitas perusahaan dalam menggunakan sumber-sumber dana. Jadi dananya ini dipakai efektif tidak? Nah, ini efektivitasnya akan kita nilai ya, yaitu dengan rasio aktivitas. Ya. Oke, berikutnya adalah rasio keuangan berikutnya, yaitu rasio profitabilitas. Itu ada keliru ya, rasio profitabilitas. Bentar, saya cek dulu ini. Ini tampilannya normal ini, saya cek. Halo, ada yang bisa, apakah normal nih tampilannya ini? Normal ya. Oke. Khawatir nge-lag atau apa ya? Oke. Rasio profitabilitas. Rasio profitabilitas adalah rasio yang digunakan untuk mengukur kinerja manajemen berdasarkan hasil keuntungan atau profit dari penggunaan aset perusahaan. Ya. Makanya ini ada kaitannya dengan analisis operasi, ya. Jadi analisis operasi di sini pun dan begitu, ya. Untuk menghitung sejauh mana ya efektivitas dari perusahaan dalam menghasilkan sebuah efektivitas perusahaan dalam menghasilkan laba ya. Ini penggunaan sumber dayanya benar nggak kan itu perusahaan gitu.
Nah, ini sangat erat kaitannya dengan rasio profitabilitas ya. Karena rasio profitabilitas itu merupakan rasio yang digunakan untuk mengukur kinerja manajemen berdasarkan hasil keuntungan dari penggunaan aset perusahaan. Semakin tinggi angka rasio profitabilitas menunjuk semakin baik, karena semakin tinggi tingkat kinerja perusahaan yang diukur dari pencapaian keuntungan materi. Nah, ini. Jadi tetap ya, jangan sampai begini. Ini kan usahanya ini kan berbasis syariah. Ini kami ini kan lembaga keuangan syariah perbankan, misalkan. Ya, kita nggak perlu ngambil untung lah. Yang penting mah masyarakat terlayani, atau untung mah ya ala kadarnya. Nah, tidak bisa seperti itu ya. Jadi secara ikhtiar sebuah perusahaan harus mampu untuk meningkatkan profitabilitas seperti itu ya. Itu menggambarkan sebuah perusahaan yang profesional, karena yang dinamakan dengan sebuah lembaga komersial ya, maka haruslah berhasil meraih sebuah keuntungan dalam bentuk materi gitu. Walaupun dalam hal ini kita harus memahami ya bahwa sebuah perusahaan tujuan awalnya itu kan dalam rangka melaksanakan perintah Allah ya. Jadi profitnya itu tidak hanya sebatas keuntungan lah, kan itu ada profit lainnya secara keimanan, secara spiritual atau secara ruhiyah. Bahwa di situ akan ada kebaikan-kebaikan lain ya dari Allah Subhanahu wa taala, misalkan dalam bentuk keberkahan dan lain sebagainya gitu ya, selain daripada pencapaian keuntungan materi ya. Cuman dengan kata lain ya, cuman dalam hal ini tetap bagaimana kita seorang analis laporan keuangan harus mampu untuk ya mengukur kinerja manajemen dalam menghasilkan sebuah keuntungan. Benar nggak, bertanggung jawab tidak gitu kan, menghasilkan keuntungan itu. Nah, yang kelima adalah rasio nilai pasar. Nah, rasio nilai pasar adalah, ini maaf ya, ini terlalu kecil hurufnya ya. Ini gambarnya harusnya dipindah ke pinggir, ini digedein ya. Rasio nilai pasar adalah rasio yang menghubungkan nilai harga saham terhadap pendapatan perusahaan dengan nilai buku perusahaan. Rasio nilai pasar membandingkan kinerja perusahaan secara fundamental dengan prospek bisnis yang tercermin dari harga saham perusahaan. Nah, di sini ada yang dinamakan dengan book value dan market value. Ya, ini supaya tidak saya sendiri saja yang ngomong gitu ya, saya mau cek ya, saya mau mengecek apakah Anda sudah pada tidur belum gitu ya. Coba saya mau cek Afrina Lestari. Afrina, halo Afrina, apakah ini pertanyaan ngata sudah hadir tidur? Pak? Oh, alhamdulillah ternyata masih melek ya. Oke, di situ ada sebuah gambar, ya, ada dua lingkaran, ya, itu ada cungkat-cungkit lah, permainan anak-anak cungkat-cungkit ya. Ada book value dalam lingkaran pertama, ada market value. Ya, kira-kira menurut Afrina
Apa ini yang dimaksud dengan book value dan market value ini? Coba. Oh, dia ini. Oke, kalau untuk menurut Vina, kalau untuk book value itu nilai yang didasarkan dari total aset perusahaan. Tapi kalau misalkan market value itu tuh nilai yang didasarkan dari harga pasar atau faktor makroekonomi. Jadi dari eksternal perusahaan. Kalau book value lebih ke internal perusahaan. Gitu, Pak. Oke. Kurang lengkap. Kita tanya yang lain untuk menambahkan. Coba ke Ari Maulana. Ayo Ari. Oh, jadi kalau misalnya market value itu kapitalisasi. Masih tidur? Market value sama book value. Atau udah tidur ini? Ayo bantu Ari Maulana tambahkan. Misalnya book value. Tadi sudah dijawab. Berdasarkan Komplit. Belum total kekayaan dikurangi. Belum paham. Udah dikalkulasi. Ente mah belum paham. Jawab, bukan belum paham. Sepahamnya aja. Ayo. Naon dah? Book value dan market value. Kalau book value itu menurut saya nilai sebuah aset atau kelompok aset dikurangi dengan sejumlah penyusutan yang dibebankan selama umur menggunakan aset tersebut. Tapi gua agak malaman cuy. Terus market value naon? Nanti aja atau lu mau Market value tadi pagi lu mau jam berapa tanya? Jam ini santai enggak? Jam 4:30 kayaknya jam berapa? Tahun jam berapa? market value perusahaan yang menurut Ari itu perusahaan adalah nilai moneter yang ditetapkan oleh pasar untuk sebuah perusahaan berdasarkan persepsi kolektif investor dan analisis tentang kinerja keuangan, prospek pertumbuhan dan risiko perusahaan. Dapat jaringan, dapat nama doang. Ente mah macanya. Sophie. Udah sinteknya kagak paham lah sinteknya. Ya. Gimana nih? Jawaban yang kedua benar, cuman jawaban yang pertama salah. Iya, kan teknologi. Ya, yang dimaksud book value di sini crowdfunding bukan? bukan jawaban tadi, tapi jawaban kedua benar. Nah, berarti ini mah searching-nya salah searching. Saya menolak lah. Ya. Jadi gini ya, Bahan bercanda. bahwa kita sedang membahas kaitan dengan rasio nilai pasar. Nah, kembali pada pengertian atau definisi daripada rasio nilai pasar itu sendiri. Ya. Itu. Yang mana kan ini rasio nilai pasar adalah rasio yang menghubungkan nilai harga saham terhadap pendapatan perusahaan dengan nilai buku perusahaan. Nah, dengan katanya begini, bisa jadi di awal bahwa ya untuk membeli saham ya untuk investasi misalkan satu lot saham harganya misalkan 1 miliar. Di situ anggaplah ada 100 lot. Jadi terkumpullah 100 miliar. Nah, yang dinamakan dengan book value itu adalah itu tadi, bahwa perusahaan memiliki nilai 100 miliar ya dari hasil setoran masing-masing pemodal pemilik saham. Nah, kan pada setor tuh ya 100 orang ini masing-masing 1 miliar, berarti terkumpullah 100 miliar. Nah, itu yang dinamakan dengan book value. Dicatatlah ya oleh pengelola perusahaan ini terkumpul 100 miliar ya di dalam neraca 100 miliar. Kalau gua rantai dia pertama. Nah, ketika melakukan aktivitas muncullah yang dinamakan dengan untung atau rugi. Anggaplah misalkan perusahaan ini menguntungkan dalam 1 tahun ternyata memiliki keuntungan senilai 25 miliar. Nah, keuntungan bersih lah anggap gitu ya.
keuntungan bersih 25 miliar. Maka keuntungan ini masuk ke dalam laporan perubahan modal. Maka modal yang terkumpul, anggap lagi nih, anggap perusahaan ini, jadi gini, 25 miliar ini seharusnya dijadikan dividen. Ya, anggaplah dividen ini dibagikan 15 miliar. Kan tadi keuntungan bersihnya 25 miliar. 15 miliar atau 15 miliar lah. 10 miliar dibagikan ke 100 pemilik saham. Berarti masing-masing 100 juta uang lah. Ya. 100 juta kali 100 kan jadi 10 miliar. Nah, ya, 10 miliar dibagikan aja ke 100 pemilik saham. Lumayan kan, dalam jangka setahun bisa dapat 100 juta dengan invest 1 miliar kan. Maka ada laba yang ditahan di situ berdasarkan kesepakatan. Misalkan dia udah tahanlah 15 miliar. Nah, ditahanlah 15 miliar. Berarti modal yang terkumpul itu adalah 115 miliar. Nah, itulah yang dinamakan dengan book value. Nilai sahamnya naik, yang tadinya 100 miliar karena mendapatkan keuntungan dari laba yang ditahan, maka nilainya menjadi 115 miliar. Itu yang dinamakan dengan book value. Ya. Nah, persoalannya ada yang dinamakan dengan market value. Bisa jadi saham perusahaan ini yang nilainya cuma 115 miliar, atau misalkan satu lotnya itu yang tadinya 1 miliar menjadi 1,15 miliar, ya 1,15 miliar dijual nih. Misalkan, ayo siapa yang mau beli nih? Mau dijual berapa? Sok, dijual 1,5. Nah, ya 1,5 miliar per slot. Atau misalkan kalau mau dibeli keseluruhan harganya 150 miliar. Ini siapa tuh? Nah, mulai nih market value. Nah, ada yang coba naik ya. Harapan si pemilik saham itu kan 150 miliar. Terus naik ya, tapi ditawarkan harga book value-nya 115. Naik jadi 120, 25 terus. Nah, anggaplah laku jadi 110 miliar. Nah, itu yang dinamakan market value. Ya, nilai perusahaan naik bukan dikarenakan aktivitas mendapatkan real laba, tapi dikarenakan ada permintaan dari pihak luar untuk membeli saham dengan berani membayar lebih dari book value. Nah, itu yang dimaksudnya. Makanya dari segi gambar ini book value lebih ringan daripada market value. Atau dengan kata lain, market value umumnya ini memiliki nilai lebih tinggi daripada book value. Walaupun tetap tidak menutup kemungkinan ya market value lebih rendah daripada book value. Ya, harga sahamnya makin turun. Kenapa? Karena bisa jadi perusahaan yang udah kurang diminati produknya gitu kan, dan ini kurang inovasi. Akhirnya kan market value turun, book value-nya bagus, misalkan tadi 100 miliar, cuman malah ditawar 75 miliar karena ya operasinya kurang memuaskan. Nah, bisa jadi seperti itu ya. Jadi maksud dari rasio nilai pasar ini merupakan rasio yang menghubungkan nilai harga saham terhadap pendapatan perusahaan dengan nilai buku perusahaan ya. Rasio nilai pasar membandingkan kinerja perusahaan secara fundamental. Nah, kalau fundamental itu book value sebetulnya, membandingkan kinerja perusahaan secara fundamental dengan prospek bisnis yang tercermin dari harga saham. Jadi secara fundamental ini book value ini lebih fundamental. Sedangkan untuk market value ini biasanya berdasarkan prospek bisnis.
ya, prospektif kedepannya seperti apa. Wah, bagus ini kemungkinan, ya. Jadi naik misalkan, nah gitu ya, itu diantara maksud rasio nilai pasar, ya. Bentar, saya mau nanya, ini kita tes sampai jam berapa? Saya lupa lagi ini. Sampai jam berapa kita? 15 berapa ya? 16:05 Pak. 15 menit itu ya artinya. Oke. Nah ini 5 rasio keuangan, ya. Ada yang mau tanyakan dulu nggak sebelum dilanjut? Ini baru slide yang keberapa? Baru slide yang ke-10 ini. Masih ada 11 lagi. Oke. Silakan, ada yang mau tanyakan sebelum dilanjut? Tidak ada? Oke. Kalau tidak ada, kita lanjutkan. Kita langsung contoh simulasi, ya. Nah, cuman Anda pelajari dulu kaitan dengan kaitan dengan Selesai.